Sekarang menuju ke dalam gedung Mahkamah Konstitusi untuk kembali memantau kondisi di sana. Sudah ada jurnalis Kompas TV Abel Insani yang akan bergabung. Abel, silakan laporan Anda. Ya, Paskalis dan juga saudara, memang hari ini saya sudah berada di dalam gedung Mahkamah Konstitusi dan nanti kalau menurut dari jadwal website dari Mahkamah Konstitusi akan ada putusan yang akan dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk saat ini sudah ada penggugat yang hadir. Nah, saya sudah bersama dengan salah satu penggugat di sebelah saya. Ini ada dari PSI. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Ses Fransi. Ya, pagi, Mbak. Ini gimana nih untuk gugatan yang akan dibaca, putusan yang akan dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi dari PSI sendiri sebagai penggugat seperti apa? Di sini kalau di Mahkamah Konstitusi sifatnya permohonan dan kami tentu berharap sekali permohonan kami ini dikabulkan. Tapi apapun nanti putusan dari Mahkamah Konstitusi tentu kita akan hargai dari PSI. Terus gimana nih, kan ini kan dari PSI menginginkan usia dari 40 ke 35. Sedangkan untuk saat ini wakil dari calon presiden yang digadang-gadang oleh salah satu capres adalah Gibran gitu ya. Ini gimana tanggapannya? Yang dimohonkan PSI ini sebenarnya sederhana ya. Kita dua undang-undang pemilu sebelumnya di tahun 2003 dan 2008 itu memang mengatur syarat usia minimalnya itu 35 tahun. Justru ketika diubah di tahun 2017 menjadi 40 tahun, itu justru yang tidak ada landasannya. Karena di situ di dalam diskusi yang kami baca, itu hanya dibilang bahwa usia di bawah 40 tahun itu labil, tanpa ada landasan sains, tanpa ada landasan yuridis. Justru inilah yang menurut kami, ini yang melanggar konstitusi, sehingga yang kami mohonkan itu adalah tolong dikembalikan lagi ke dua UU pemilu sebelumnya menjadi 35 tahun. Nah, kemudian permohonan ini itu sudah diskusi panjang lah di internal kami mulai dari Desember 2022 sampai akhirnya kami ajukan permohonannya ke MK itu di bulan Maret 2023. Jauh sebelum ada kehebohan siapa yang mau didukung inilah. Nah, tapi kan baru akhir-akhir ini nih. Tapi gini, Sis, kalau dari untuk hari ini kan udah mau menuju ke pemilu gitu ya. Ini baru gugatan baru hari ini kenapa ya? Bukan hari ini kan, tadi kan proses ini kan. Oh ya, maksudnya dekat-dekat dengan proses pemilu gitu. Proses persidangan. Ini kan udah tinggal putusannya saja, tapi prosesnya kan sudah kami ajukan di bulan Maret itu. Tapi kenapa sih pada akhirnya dari PSI ini getol sekali untuk mengajukan gugatan ini? PSI ini konsisten loh Mbak, memperjuangkan hak konstitusi anak muda. Kita bisa lihat di tahun 2019 PSI juga yang pertama dan memperjuangkan syarat usia minimal kepala daerah. Itu agar diturunkan juga. Sama seperti yang kami lakukan saat ini, termasuk Capres dan Cawapres ini. Karena di PSI ini yakin sekali, kita sebagai partainya anak muda tentu kita yakin bahwa anak muda itu harus diberi kesempatan dan kepercayaan seluas-luasnya di ruang publik untuk menduduki jabatan publik. Berarti klarifikasi lagi, berarti untuk gugatan banget nih dari PSI untuk usia Capres dan Cawapres ini bukan karena ada isu-isu yang berkembang saat ini. Bukan untuk mendukung satu atau dua orang tertentu, tentu tidak. Karena yang kami perjuangkan waktu itu adalah dari data ya. Data itu di tahun 2022 ada 21,2 juta anak muda Indonesia usia 35 sampai 39 tahun yang dikubur hak konstitusinya untuk menjadi capres-cawapres. Tapi kalau melihat dari perkembangan saat ini kan ada banyak atau beberapa partai yang juga menginginkan gugatan ini ditolak gitu ya. Ini gimana dari PSI sendiri? Ya tentu masing-masing punya pertimbangannya masing-masing kan gitu. Ya sah-sah aja kalau misalnya mereka keberatan gitu. Tapi kan kalau kami ini kan permohonan sesuai dengan jalur hukum melalui konstitusi gitu. Ya inilah yang kami lakukan untuk membela dan memperjuangkan hak anak muda tadi. Harapannya terakhir adalah? Harapannya tadi lagi, tentu kami sebagai pemohon tentu berharap dikabulkan. Tapi apapun nanti hasilnya dari MK, kami percaya bahwa MK ini adalah lembaga peradilan yang independen. Mereka tegas dan pasti selalu akan menjaga demokrasi Indonesia ini berlangsung dengan baik dan bersih tentunya. Gitu. Oke. Apapun nanti putusannya dari MK, dari PSI akan menghargai itu. Baik, terima kasih Sis Francine atas waktunya bersama Kompas TV dan juga Pak Mikhail Garbansev. Terima kasih dan kembali ke Anda Paskalis di studio.
Baik, jadi kita nantikan bersama bagaimana putusan dari Hakim MK yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Abel Insani.